penting itu edukasi, Mbak. Karena banyak sekali orang yang merasa takut untuk ke Baitul dengan berbagai alasan itu tadi. Nanti takutnya ketipu, takutnya kena travel yang bodong kayak gitu-gitu. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat catur semuanya, kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Nah, pada episode kali ini Sobat catur, kita kedatangan duta keluarga bahagia yang sangat cantik sekali, Sobat catur. Ini kita sambut beliau bareng-bareng ya, Ibu Putri Novia Nurrahma SPD CMU. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya untuk waktunya saya diberi kesempatan untuk mengisi podcast di Catur Travel Pusat. Masya Allah, saya yang terima kasih nih Ibu Putri di sela kesibukannya sudah menyempatkan hadir di podcast Ruang Bahagia. Monggo Ibu Putri bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novia Nurrahma. Saya berasal dari Lamongan. Untuk keseharian saya seorang guru di SMP Negeri 2 Lamongan dan juga selaku pemilik depo air LPG. Jadi keseharian saya adalah seorang guru dan pengusaha. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya itu, saya memulai untuk menjalani bidang travel ini dari 2014 dengan tujuan terketuk lah Mbak ya, itu hati saya ketika pertama kali suami saya berangkat bersama mengantarkan kedua orang tuanya. Saat itu saya nggak diajak karena anak saya masih kecil. Jadi suami saya mendorong mertua saya yang kebetulan stroke. Dan ketika suami saya berangkat, kok ternyata beberapa doanya diijabahi. Di situ ketika suami saya pulang, saya berharap ya, besar harapan saya itu bisa berangkat. Ternyata saya tanya suami saya, doanya Saman apa untuk saya? Tahun depan ganti kamu yang berangkat. Ketika itu benar-benar terjadi, saat itu juga saya menanamkan saya pengen jadi calon tamu pelayan Allah. Masya Allah. Jadi dari 2014 Mbak, alhamdulillah sampai sekarang. Dan tentunya enggak langsung ya, saya tuh enggak langsung milih di catur, enggak. Saya sudah melalui beberapa travel dan alhamdulillah terakhir 2019 sampai sekarang karena kejelasan dari legalitas di catur ini, kenyamanan dan amanahnya catur ini luar biasa untuk jamaah, membuat saya untuk tetap stay di sini dari 2019 sampai sekarang. Dan sebelumnya dari 2014 ke 19 itu saya sudah pindah-pindah kayak gitu Mbak. Dan sampai sekarang saya stop stay di catur kayak gitu. Masya Allah, panjang ya Bu ya perjalanannya. Mbak, 2014 sampai sekarang itu panjang. Dan saya menghadapi berbagai macam tipikal CEO, tipikal direktur, tipikal manajer dan semua staff. Dan alhamdulillah saya merasa nyaman ya di catur ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Putri. Sama-sama. Alhamdulillah ya, beliau ini bersedia untuk menjadi keluarga besar dari Catur Travel. Nah, untuk Ibu Putri sendiri beroperasi atau mengelola Catur Travel ini di daerah mana Ibu? Saya berada di Lamongan Mbak. Jadi kebetulan rumah saya di Kecamatan Sugiyo, tapi karena kerja dinas saya di Lamongan Kota di Jalan Veteran, jadi saya membuat jamaah lebih merasa fleksibel ya, pengen ketemu saya di Lamongan Kota atau di kecamatan saya bebaskan. Kalau di kecamatan letaknya itu di depan SPBU Sugiyo, itu kantor saya kayak gitu. Oh, Masya Allah. Jadi buat Sobat Catur yang di Lamongan ya, yang di Sugiyo ya Ibu ya, langsung aja Sobat Catur bisa langsung merapat ke Ibu Putri. Insya Allah beliau ini memiliki pengalaman yang sudah tidak sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, banyak sekali ya tadi Ibu Putri sebutkan terkait kesibukan sehari-hari selain menjadi agen resmi. Betul. Nah, untuk memanage waktunya Ibu Putri antara kesibukan sehari-hari dengan latar belakang sebagai guru ya Ibu ya, dengan Catur Travel ini seperti apa Ibu? Bagaimana? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang sangat membantu keseharian saya dan kesibukan saya. Dan itu membuat saya bisa mengimbangi setiap kegiatan kayak gitu. Jadi di Catur juga kan stafnya juga Mbak ya, fast respon. Jadi ibaratnya saya butuh ini langsung direspon juga. Dan
kebetulan saya juga sudah ada admin, jadi admin saya yang di rumah bisa bantu. Terus untuk usaha saya juga sudah ada admin, dan insya Allah saya berdoanya itu semoga mereka semua itu sehat selalu dan tetap amanah bekerja dengan saya kayak gitu. Masya Allah. Jadi kayak gitu. Jadi selama saya di catur itu, yaitu tadi yang saya rasakan itu fleksibilitasnya itu bagus, kenyamanannya nyaman banget gitu loh Mbak. Jadi semua itu bisa dibicarakan. Mulai saya kayak menjual ke calon tamu apa itu juga lebih percaya diri. Kenapa? Karena di catur itu kan tersedia paket yang variatif, mulai dari promo, hemat, reguler, ya kan, eksklusif, VIP, bahkan private di catur ada semua. Jadi bukan travel yang menentukan paket, tapi jamaah yang menentukan paket. Dan itu tidak semua travel yang memberikan pelayanan seperti itu tentunya ya. Jadi kayak lebih nyamannya calon jamaah itu karena banyak variasi pilihannya. Kayak gitu. Kan kadang orang terbentur cuti, terbentur kayak gitu loh Mbak. Ya di catur itu kan sebulan bisa 3-4 kali keberangkatan. Artinya itu kan variatif banget untuk pilihan tanggal, pilihan paket kayak gitu-gitu. Kalau menurut Ibu Putri sendiri di daerah Lamongan itu dengan mungkin warga Lamongan ya Bu, lebih tepatnya itu lebih ke arah paket yang seperti apa Ibu Putri? Kalau kebetulan ya, saya kan Mbak ya, jamaahnya bukan hanya dari Lamongan. Karena saya dulu SMP SMA di Bojonegoro, kuliah di Malang, artinya saya alhamdulillah teman juga ada ya Mbak ya. Dari bervariatif tempat tinggal saya dulunya itu saya tetap memberikan pilihan paket yang ada di kantor pertama. Tapi kalau mereka bilang saya mau paket yang bareng Mbak Putri, lah itu baru saya sarankan untuk paket yang eksklusif. Kenapa? Di paket eksklusif saya ini saya memberikan banyak program Mbak, mulai dari free kereta cepat, ada kereta gantung Taif ke Al-Ula, ke Jabal Kandama, semua itu sudah free. Dan saya juga menggunakan lounge pulang pergi. Jadi berangkat pakai lounge, pulang ketika nunggu koper sama jam-jam kita masukkan lounge dulu. Nah, ketika mau pulang mereka tetap bawa oleh-oleh sendiri dari saya pribadi. Saya kasih album, ya foto 12 RS, piagam dan kurma 1 dus kayak gitu Mbak. Jadi paket all in-nya itu yang membuat mereka nyaman. Jadi kayak orang-orang yang nitipkan orang tuanya ke saya itu tanya uang sakunya berapa Mbak Put? 1 juta. Saya bilang kayak gitu. 1 juta cukup kan sudah nggak ada biaya tambahan lagi. Nanti ziarah city tour sudah include saya. Apa yang ditakutkan? Nanti kan setiap city tour di dalam bis sudah saya kasih kayak minuman, kayak snack sudah ada semua kayak gitu. Sudah include semua lah Mbak intinya kayak gitu. Nyamannya orang itu kayak gitu. Kenapa? Karena di desa itu kan tidak semua orang mempunyai uang yang lebih. Artinya ketika mereka berangkat, orang itu kan langsung pengen budgetnya itu berapa. Disiapkan uang berapa. Kadang kan yang unlimited itu kan sakunya ya Mbak ya. Uang sakunya. Lah senangnya saya di catur itu paket kantornya tuh Mbak ya, yang HSN 100 juta 4 orang itu kan cocok untuk kalangan yang memang satu sudah pernah umroh ya, dan dia ingin ke sana lagi tetapi dengan harga yang minimalis ya, pengen berangkat sama keluarga kayak gitu. Itu kan di catur ada ya kan. Jadi kemarin gebrakan pusaka itu kan, pusaka itu sangat menarik, tapi mereka kecewa karena apa? Kecewanya itu hanya karena ketidakpastian tanggal ya Mbak. Karena pusaka itu kan konsepnya tiket ya, di tiket ya, kalau tiketnya ada rontokan baru akhirnya digebrakan ada lagi HSN itu tadi, harga cuma 25 juta ya, 25 juta itu kita sudah bisa berangkat untuk 4 orang, kan luar biasa Mbak ya. Itu sangat menarik ya kan. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah tanpa transit, hotel bisa dijangkau dengan jalan kaki, makan 3 kali, sudah include mutawif, tour leader. Lah tidak semua orang bisa membaca flyer kayak gitu. Jadi artinya apa? Kadang teman saya sendiri aja ya tanya, Put, saya sering Mbak di seri teman saya brosur travel lain. Karena saya mengedukasi ke teman-teman tidak harus umroh lewat saya. Tapi kamu berangkat atau umroh, tak bilang gitu. Kalau kamu merasa mendapatkan travel yang kamu cocok dengan fasilitas dan harganya, monggo, tapi share dulu ke saya. Bukan saya mau gimana-gimana, cuma tak bantu baca. Karena orang yang belum pernah umroh itu kan pasti yang dilihat cuma harga, murah titik kan. Ya kan? Di catur itu semua lengkap, mulai dari jarak hotel, di brosur include apa aja ada. Nah itu kan enak Mbak. Jamaah yang belum pernah berangkat pun sudah tahu nanti kalau saya berangkat dapat ini ya kan. Lah banyak yang tidak disepil seperti handling airport tag, nanti diminta lagi lah kayak gitu. Itu kan
biaya jebakan kasarannya Mbak ya. Iya, biaya iya, jebakan Bu. ya. Akhirnya nanti loh kok bayar lagi. Nggak tertera, Betul. ya, Bu, ya. Lah orang desa kan nggak paham itu Mbak. Pahamnya brosurnya itu harganya katakan 30 juta 16 hari katakan kayak gitu, murah. Tapi mereka nggak baca di bawahnya, belum termasuk handling, belum termasuk tipsnya ini itu di catur nggak ada. Jadi akhirnya setiap teman saya mau berangkat kalau nggak lewat saya suruh share brosur dulu Mbak. Bukan karena saya mau ngaruh-ngaruhin, enggak, saya cuma bantu bacain aja. Kalau menurut kamu itu sudah cocok, maksudnya sudah cocok di budget dan jadwal dan juga fasilitas yang kamu inginkan ya silahkan. Tapi ketika saya jelaskan ini murah karena ini kan kadang beda-beda Mbak ya. Orang itu kan Iya, ada iya, nyari iya, Bu. saya minta bintang 5 yang semua mulai dari hotel Mekah Madinah lah itu kan tergantung keinginan jamaahnya kayak gitu. Kalau saya baca itu memang bintang 5 tapi jaraknya jauh, saya sampaikan. Kan beda harga Mbak. Bisa jadi harga bintang 3 di catur lebih mahal dari harga bintang 5 di travel lain. Kenapa? Karena sama halnya kita di Indonesia Mbak ya. Kalau hotel tersebut dekat dengan jantung kota atau dekat dengan tempat tertentu ya, tempat booming tertentu, itu kan harga hotel pastinya mahal. Lebih tinggi. Sama halnya dengan di Tanah Suci, kalau dekat dengan Masjid Nabawi ya, ataupun dengan Masjidil Haram, hotel tentunya meskipun bintang 3 pun akan mahal kayak gitu. Jadi tetap saya bantu mereka membacakan brosurnya kayak gitu. Meskipun itu nanti pada akhirnya tidak ikut saya, tapi lebih banyak akhirnya nurut sama saya Mbak. Sambil ya wis lah aku ikut kamu aja, mana yang cocok gitu. sambil edukasi ya, Edukasi Ibu, aja. ya. Saya kembalikan kayak gini Mbak. Rezeki itu kan di tangan Allah ya Mbak ya. Ya, Meskipun kita ngoyok-ngoyok, maksudnya dalam artian wes melu aku ae, ternyata itu bukan rezeki saya. Nah itu kan malah nanti tidak menjadi barokahnya saya Mbak. Makanya saya tetap tujuan saya mengedukasi aja. Kalau memang nanti ikut saya rezeki saya, kalau tidak berarti rezekinya travel lain, kayak gitu aja sih. Iya, Masya Allah. Jadi yang penting kalau kita tahu, kenal orang tersebut, apalagi jangan sampai salah pilih. Betul. Gitu ya Bu. Jadi ya. saya nggak malu ke mereka dapat travel mana, maksudnya kalau deket kan saya nggak malu dapat travel apa, coba tak bantu bacakan gitu. Yeah. Dan mereka pun nggak sungkan karena saya dari awal sudah bilang umroh atau haji nggak lewat aku nggak apa-apa, tak bilang gitu. Cuma ketika kamu milih travel lain, kasih lihat aku brosure kayak gitu Mbak. Masya Yang penting Allah, di Masya travel itu pelayanan sih Mbak. Oh iya, Bu. Kebetulan saya juga kan bukan dari keluarga Pak Yai, ataupun saya juga bukan dari istilahnya dari tokoh agama juga bukan. Tapi alhamdulillah saya main di pelayanan. Di catur kan semua agen itu kan sering disekolahkan Mbak ya, ibaratnya itu sering diajari untuk menjadi agen yang baik seperti apa, pelayanan yang baik untuk jamaah itu seperti apa, tanggung jawabnya apa, itu kan diajarkan semua. Di situ tuh membuat repeat order bukan hanya repeat order sih, mereka tidak malu merekomendasikan. Jadi jamaah saya dapat banyak dari mana? Ya bukan dari siapa-siapa ya, dari orang yang pernah berangkat ke saya itu dengan PD-nya mereka merekomendasikan. Ketika pulang kan mereka lihat album dari saya. Oh, iya. Orang tua pun yang ibaratnya orang tua itu kan pikunan Mbak ya, tapi ketika dipancing dari album, oh iya aku ini dijak Rene, lihat ini, Ingat. beli ini, ingat, diceritakan. Coba orang tua yang nggak punya dokumentasi apapun, yang berangkat umroh tanpa anaknya, apa yang bisa diceritakan? Kan diem aja. Jadi tamu-tamu yang datang ke jamaah saya ya, yang jamaah saya pulang umroh itu sudah menjadi sales saya sendiri Mbak, tanpa saya suruh. Kenapa ya? Karena mereka alhamdulillah puas. Wes kalau Mbak Putri ae wis kudu peni kabeh diurusi. Masya Allah. Itu Mbak. Jadi kenapa orang ke Baitullah itu kan nggak semua orang bisa tiap tahun berangkat. Artinya saya berusaha untuk menyeimbangkan antara ibadah dan Mbak ya, refreshingnya, bagaimana menciptakan kenangan yang tak terlupakan kayak gitu. Jadi jauh-jauh sebelum berangkat kantor memberikan saya itinerary saya olah lagi di rumah. Jadi bagaimana setiap harinya jamaah mempunyai aktivitas yang membuat mereka itu merasa nggak jenuh ke masjid tok enggak. Saya di tengah-tengah itu saya kasih kegiatan apa kayak gitu. Bahkan untuk hal mungkin bagi bapak-bapak sepele ya, tapi bagi ibu-ibu 10 Mbak? Belanja. Oh iya. Belanja itu kan penting ya Mbak, ibu-ibu. Iya, benar-benar. Jadi tetap saya konsepkan, enggak usah buru-buru, nanti saya jadwalkan. Jadi mungkin satu kali pertemuan saya ajak mereka belanja di tempat ini
ditawar gini. Nanti untuk hari besoknya pulang dari masjid sudah biasa mereka mampir-mampir sendiri. Tapi untuk yang sepuh-sepuh itu masih minta antar kayak gitu sudah biasa kayak gitu. Didampingi gitu ya Bu ha, ya. ha. Masya Allah. Nah, jadi mungkin Bu Putri dari sekian banyaknya jamaah yang ditemui, kebanyakan Bu Putri itu pakai teknik apa untuk mengklasikan atau bersyiar ke orang-orang, ke masyarakat? Face to face, Mbak. Langsung ya Ibu. Face to face, terus di sosmed ya Mbak ya. Terus untuk menurut saya yang paling cepat closing face to face kayak gitu. Kenapa? Orang itu kan butuh disentuh hatinya Mbak untuk ke Baitullah, karena tidak semua orang yang punya uang itu ada keinginan ke Baitullah kayak gitu. Jadi secara langsung ya Ibu ya, lebih ke bersyiar, cari memberikan edukasi. Yang penting itu edukasi Mbak. Karena banyak sekali orang yang merasa takut untuk ke Baitullah dengan berbagai alasan itu tadi. Nanti takutnya ketipu, takutnya kena travel yang bodong kayak gitu-gitu. Takut Jadi, salah pilih. saya mengedukasi ke mereka, ikutlah travel di mana mereka minimal ada keberangkatan 1 bulan sekali gitu aja. Kenapa? Ketika mereka ada alasan penundaan karena si A, si B, si C kayak gitu kan, mereka kan masih ada bulan depan untuk berangkat. Nah, paham maksud saya Mbak ya? Jadi kepastian berangkatnya itu ada. Karena dalam travel itu kan yang penting 5 pastinya itu Mbak. Legalitas. Jadi jangan hanya lihat harga murah, tapi yang ditanyakan itu legalitasnya ada apa enggak. Dicatur mulai dari umroh, haji itu ada semua. Kemudian yang kedua pastikan visa, catur provider Mbak. Oh, Masya Ya kan? Allah. Catur provider apa yang diragukan. Terus yang ketiga pastikan tanggal keberangkatan. Nah, di catur juga banyak kerjasama dengan maskapai kan, maksudnya juga pernah menjadi top agennya maskapai kayak gitu Mbak ya. Itu kan juga menjadi trustnya jamaah sendiri. Yang keempat itu nanti akomodasinya dipastikan kayak gitu Mbak. Masya Allah. Jadi dari Ibu Putri sendiri bisa memberikan edukasi, ini loh yang penting ketika kamu memilih travel gitu ya Bu ya. Masya Allah. Jadi jamaah itu jangan sampai terkecoh dari segi harga kayak gitu. Makanya saya bilang gini, setiap orang mau berangkat saya tanya, saman konsep umroh itu pengennya bagaimana? Itu loh sih murah aja, dicatur ada HSN 25 juta 12 hari tanpa transit masih kurang murah saya gitu. Hotelnya jauh, hotelnya nggak pakai shuttle, bisa dijangkau dengan jalan kaki. Ayo, saman mau yang gimana lagi? Jadi saya pancing dicatur. Makanya saya bilang, saya tegaskan di catur itu ada banyak banget paketnya, mulai dari promo, ya hemat, reguler, eksklusif, VIP, bahkan private ya. Private kan ada juga di catur kayak gitu. Kan lengkap Mbak. Jadi yang saya pede menawarkan ke calon tamu Allah karena variatifnya, terus banyaknya program kayak gitu-gitu kan menang di catur kayak gitu. Banyak pilihannya ya Bu banyak. ya. Jadi kan apalagi sih yang mestinya dibutuhkan jamaah itu apa sih? Yang terpenting dalam travel itu kepercayaan Mbak. Kalau jamaah sudah percaya, sudah trust, dan kita membuktikan dengan keamanan kita, otomatis kan jamaah ibadahnya menjadi ayem Mbak. Oh iya. Bayangkan ketika berangkat umroh ternyata mereka di sana belum dapat hotel. Wah, Ya ada kan? yang Paham kayak saya, gitu Mbak ya Bu ya. Itu hal-hal seperti itu akan merusak hati mereka, fokusnya ibadah, karena pikiran yang galau, hati yang galau itu mengganggu kesehatan juga. Artinya kan gampang drop, karena musim di sini sama di sana kan beda kayak gitu. Ya soalnya tadi itu ya Bu ya, berhubungan dengan ibadah. Betul, Jadi berhubungan dengan ibadah. Jadi kalau ditanya apa yang terpenting ketika memilih travel, trust, percaya, harus percaya. Kalau nggak percaya nanti akan menyusahkan juga. Kalau sebelum percaya itu apa? Kita harus memahami dulu yang kita pilih. Kita kan nggak mungkin ibaratnya kita sama suami tiba-tiba percaya, kan nggak kan, harus menyelami dulu seperti apa travelnya kayak gitu-gitu. baik, Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua ya, ini penting sekali untuk sebelum memilih travel. Jadi edukatif ini penting sekali yang disampaikan sama Bu Putri, mulai dicek legalitasnya. Terus jangan hanya harga pokoknya. Ya benar. Terus kemungkinan terburuknya itu juga bisa dikonsultasikan ya Bu ya. Bagaimana Mbak kalau semisal aku nanti, nah itu kan gitu ya Bu ya. Kadang kan ada orang yang kalau mau konsultasi itu takut
gitu Bu. Maksudnya mau tanya yang hal terburuknya itu kan masih ada ketakutan. Betul. Tapi kalau sama Bu Putri didorong, Malah tanya tak dorong, oh. tanya. Jadi 2 minggu sebelum keberangkatan itu minimal itu jamaah sudah saya masukkan grup semua. Saya open, silakan tanya mulai dari apa saja yang perlu ditanyakan dan apa saja perlu dipersiapkan itu sudah saya jelaskan semua. Tentunya di sebelum manasik juga Mbak ya. Di manasik juga kan saya sampaikan persiapan apa aja kayak gitu-gitu. Berarti benar-benar Ibu Putri Terkonsep. Iya, terkonsep. Mungkin itu tadi Mbak, pengalaman itu tidak berbohong. Karena setiap saya berangkat saya selalu membuat evaluasi. Oh, keberangkatan ini saya kurang ini. Berarti keberangkatan ke depan saya harus begini. Masya Oh, Allah. ini kurang ini. Berarti ke depan tidak boleh begini. Itu tertulis Mbak buat saya. Oh, Masya Allah. Jadi makanya hal terkecil mulai dari perlengkapan itu saya buatkan list jamaah apa aja yang dibawa dan saya sediakan kolom kosong untuk checklist. Jadi kalau barang belum masuk kantor jangan dicentang ya ibu-ibu. Saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Ya biar tidak terjadi adegan barang ketinggalan. Oh iya benar. Sepele Hal kan? sekecil itu Sepele ya tapi Bu ya. 10 ketika di sana. Iya benar sekali, Masya Allah. Jadi Bu Memang Putri harus ini detail Mbak. Saya memang detail orangnya. Kenapa ya? Itu tadi karena setiap saya berangkat saya selalu melakukan evaluasi. Kurang ini kayak gitu. Jadi mungkin boleh disampaikan juga Bu Putri untuk manfaatnya bergabung menjadi agen resmi di Catur Travel. Untuk agen, Iya. calon agen ya. Untuk Ibu Putri manfaatnya ketika bergabung menjadi Catur Travel, apa sih yang didapatkan Ibu Putri? Saya rasakan dulu ya, yang saya rasakan dulu. Kalau yang saya rasakan itu percaya diri Mbak. Karena saya berada di circle yang kuat ya, kuat dalam artian mulai dari provider visa, mulai dari tiket, mulai dari tanggung jawab CEO dan semua stafnya itu sudah saya rasakan. Kalau sama tanya keuntungan banyak sekali keuntungannya Mbak ya. Tentunya mulai dari kemudahan komunikasi di Catur Travel semua staf itu mempunyai SOP dan kewajiban sendiri-sendiri. Jadi kayak kita tuh mau tanya ini baginya ini itu detail lengkap Mbak. Jadi kita nggak merasa sendiri karena ada yang membantu menjawab ketika kita ibaratnya agen baru lah, itu nggak bingung mau tanya-tanya gimana itu sudah bisa terbantu kayak gitu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sudah di penghujung acara Ibu Putri. Mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan ke Sobat Catur Ibu Putri. Monggo, langsung aja disampaikan. Untuk semua Sobat Catur ya yang mungkin sudah merasa terpanggil, jangan ditunda karena bisa jadi penundaan kita saat ini itu nanti membuat penyesalan kita di kemudian hari. Karena terkadang kesempatan itu tidak datang 2 kali, ya kan? Jadi besar harapan saya kalau mungkin video ini atau podcast ini muncul ya, tiba-tiba muncul, mungkin itu sudah suatu kunci ya, sudah suatu clue dari Allah untuk ayo berangkat. Masya Allah. Dan apapun travel yang Anda gunakan, pastikan jenengan sudah memahami apa saja persyaratannya. Jangan hanya cari harga murah, tapi pastikan semua legalitas dan lain-lainnya itu dipastikan kayak gitu. Kalau mau harga murah di Catur ada, mau yang mewah di Catur bisa. Kayak gitu. Apalagi di Lamongan ada Bu Putri. Masya Allah. Nggak hanya Lamongan Mbak, saya menjangkau berbagai Lintas wilayah. Masya Ya, Allah. monggo yang mau bergabung. Dan Catur juga sudah tersebar di seluruh Nusantara untuk agen-agennya tentunya. Baik Bu Putri, terima kasih banyak atas Sama-sama. pesan yang sangat edukatif sekali di podcast Sama-sama. kali ini. Terima kasih juga untuk waktunya ya Bu Putri Ya. di sela-sela kesibukan yang sangat sibuk ini menyempatkan untuk ke ruang podcast bahagia. Selalu sehat selalu ya Bu Amin, Putri. amin, amin. Dilancarkan bersyiarnya. Amin, Masya semoga. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sobat Catur Sama-sama. yang sudah melihat di ruang podcast bahagia ini. Catur Travel Umroh Keluarga Bahagia Haji bersama yang tercinta. Bersama Catur pasti berangkat. Terima kasih.